Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Saya sendiri bernama Rosyairah dan rekan saya bernama Effendi. Baiklah, kami di sini akan membahas tentang ilmu filsafat, yang mana ilmu filsafat tersebut terbagi menjadi 3. Yang pertama, ontologi, kemudian yang kedua, epistemologi, dan yang terakhir, aksiologi. Yang pertama yaitu pendahuluan. Sebenarnya pada dasarnya itu aktivitas ilmu digerakkan oleh pertanyaan yang didasarkan pada 3 pokok permasalahan. Yang pertama, apakah yang ingin diketahui? Kemudian yang kedua, bagaimana cara memperoleh pengetahuan? Dan yang terakhir, apakah nilai dari pengetahuan tersebut? Nah, dari pertanyaannya sebenarnya kelihatannya sederhana ya. Tapi hal tersebut mencakup permasalahan yang sangat asasi. Maka dari itu untuk menjawabnya diperlukan sistem berpikir radikal. Maka dari itu untuk menjawab dari pertanyaan-pertanyaan dan persoalan, kita memerlukan cara berpikir secara ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Yang pertama yaitu pengertian ontologi. Ontologi terdiri dari 2 kata yaitu ontos dan logos. Ada disebut ontos dalam bahasa Yunani, sedangkan sains atau ilmu disebut logos dalam bahasa Yunani. Nah, secara umum ontologi itu dapat dianggap sebagai disiplin ilmu untuk menyelidiki hakikat segala sesuatu yang ada. Adapun pertanyaan-pertanyaan dari ontologi yaitu apakah kenyataan merupakan kesatuan atau tidak, kemudian apakah alam raya merupakan peredaran abadi di mana sebuah gejala selalu kembali seperti dalam siklus musim-musim atau justru suatu proses perkembangan. Mengapa ontologi kadang dikaitkan dengan metafisika? Karena ontologi membahas hakikat yang ada, sedangkan metafisika menjawab pertanyaan apakah hakikat kenyataan ini sebenar-benarnya. Pada suatu pembahasan, metafisika sebenarnya merupakan bagian dari ontologi. Tetapi pada pembahasan lain, ontologi merupakan salah satu dimensi dari metafisika. Jadi dapat disimpulkan bahwa metafisika merupakan bagian dari ontologi karena metafisika dapat menguatkan hakikat kenyataan yang ada pada ontologi. Selanjutnya yang kedua yaitu pengertian epistemologi. Epistemologi adalah cabang dari filsafat yang mempelajari tentang benar atau tidaknya suatu pengetahuan. Nah, dalam teori ini epistemologi terbagi menjadi beberapa aliran. Yang pertama rasionalisme, yang kedua empirisme, dan kritisme. Yang kritisme ini terbagi lagi menjadi 2 bagian yaitu realisme dan idealisme. Baik, kita akan membahas yang pertama yaitu rasionalisme ini adalah aliran yang mengemukakan bahwa sumber pengetahuan manusia ialah pikiran, rasio, dan jiwa. Jadi rasionalisme ini lebih ke bagaimana cara manusia berpikir. Kemudian selanjutnya yaitu empirisme. Empirisme adalah yaitu aliran yang mengatakan bahwa pengetahuan manusia berasal dari pengalaman manusia itu sendiri melalui dunia luar yang ditangkap oleh panca inderanya. Kemudian yang ketiga yaitu kritisme atau transendentalisme. Aliran ini berbicara tentang pendapat bahwa pengetahuan manusia itu berasal dari dunia luar dan dari jiwa atau pikiran manusia sendiri. Selanjutnya yaitu pembagian dari kritisme atau transendentalisme itu dibagi menjadi 2 bagian yaitu realisme dan idealisme. Yang pertama realisme. Aliran ini berpendirian bahwa pengetahuan manusia adalah gambaran yang baik dan tepat tentang kebenaran. Dalam pengetahuan tersebut yang baik tergambar kebenaran seperti sesungguhnya. Kemudian yang kedua yaitu idealisme. Aliran ini berbicara atau berpendapat bahwa pengetahuan hanyalah kejadian dalam jiwa manusia, sedangkan kenyataan yang diketahui manusia semuanya terletak di luar dirinya. Kemudian selanjutnya yaitu pengertian aksiologi. Aksiologi berasal dari kata asio dan logos. Asio artinya nilai atau sesuatu yang berharga, sedangkan logos artinya akal. Nah, aksiologi dapat diartikan sebagai cabang filsafat, ialah ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat nilai
pada umumnya ditinjau dari sudut pandangan kefilsafatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Effendi Adam Abdullah. Di sini saya ingin menjelaskan contoh-contoh dari ontologi, epistemologi, dan juga aksiologi. Baik, kita masuk ke dalam pembahasan pertama, yaitu contoh ontologi dalam kehidupan sehari-hari kita. Ya, jadi perlu kita ketahui sebelumnya bahwasannya ontologi itu adalah sebuah studi ilmu yang membicarakan tentang keadaan ataupun ada hakikat dalam sesuatu tersebut ya. Misalkan kita ambil contoh dalam kehidupan sehari-hari kita, misalnya kita ambil contoh dari sebuah rumah seperti itu. Pada zaman sekarang itu banyak sekali model dan juga bentuk dari rumah. Semisal rumah susun dan juga apartemen-apartemen, yang dimana rumah tersebut tidak ada pada zaman dahulu. Menurut Plato, realitasnya adalah ide atau gambaran yang membuat kita selalu mengenali tentang rumah. Jadi walaupun bentuk rumah itu berbeda-beda, tetapi ada sesuatu hal yang membuat kita tahu bahwa bangunan yang di hadapan kita, bangunan yang kita lihat di depan kita, itu adalah sebuah rumah. Jadi seperti itu. Jadi meskipun kini banyak model rumah, namun ide tentang rumah ini yang membuat kita tetap mengenali bahwa yang kita lihat tersebut adalah rumah seperti itu. Selanjutnya adalah contoh dari epistemologi. Jika tadi kita membahas mengenai rumah, ya, hakikat sebuah rumah, walaupun banyak modelnya, tapi kita tetap mengetahui bahwa itu rumah, maka pertanyaan selanjutnya di contoh epistemologi ini adalah bagaimana kita ya bisa mengetahui bahwa sesuatu tersebut disebut sebagai rumah seperti itu. Pada awalnya kita akan mengetahui keberadaan pengetahuan yang mengenai rumah itu melalui panca indera yang kita miliki. Kemudian dari pengetahuan yang kita ambil melalui panca indera itu, informasi yang kita dapatkan itu melalui panca indera akan dianalisa oleh akal ya, dianalisa oleh akal yang dari akal tersebut akan mengklasifikasikan atau menghasilkan segala informasi yang kita terima itu menjadi sebuah ilmu pengetahuan tentang rumah ya. Jadi di contoh ontologi tadi kita mengambil contoh tentang hakikat pada rumah tersebut ya. Jadi selanjutnya di contoh dari epistemologi ini kita bagaimana kita itu mengetahui bahwa sesuatu yang di hadapan kita yang sedang kita lihat itu adalah rumah seperti itu. Mungkin kita mulai dari melihat rumah itu, terus dari penglihatan itu kita dianalisa selanjutnya oleh akal kita, baru muncullah sebuah ilmu pengetahuan bahwasannya apa yang di hadapan kita itu menjadi sebuah ilmu pengetahuan bahwa yang di hadapan kita itu adalah sebuah rumah, tentang rumah tersebut seperti itu. Baik, kita masuk ke dalam contoh dari aksiologi ya. Dalam kehidupan sehari-hari, aksiologi sendiri membahas tentang manfaat dari ilmu pengetahuan yang kita dapatkan. Ranah dari aksiologi ini adalah etika dan juga estetika ya. Jadi perlu kita ketahui bahwa aksiologi ini adalah mengenai etika dan juga estetika ya, ataupun nilai-nilai manfaat lah seperti itu, mudahnya seperti itu. Apabila kita membahas tentang ilmu pengetahuan mengenai rumah, maka dengan aksiologi ini kita dapat mengetahui apakah rumah tersebut ya, apakah rumah itu memberi manfaat timbal balik kepada kita untuk kehidupan kita atau tidak ya. Misalkan ya, kita bisa mengetahui sesuatu itu adalah rumah ya, kita bisa mudah untuk menentukan di mana kita akan tinggal, tempat seperti apa yang nyaman untuk kita tempati. Rumah itu adalah bagaimana kita mengenal bahwa rumah itu adalah sesuatu yang penting begitu untuk kehidupan sehari-hari kita. Itulah contoh dari ontologi, epistemologi, dan juga aksiologi ya. Jadi mudahnya itu ontologi itu membicarakan ya sebuah studi ilmu mengenai hakikat ya, ada keadaan ataupun adanya sesuatu pengetahuan tersebut ya. Kalau epistemologi itu studi ilmu tentang bagaimana ya kita mengetahui bahwa bagaimana cara kita mendapatkan sebuah ilmu pengetahuan itu ya. Misalkan contoh tadi rumah seperti itu. Sedangkan kalau dari aksiologi itu studi ilmu tentang etika ataupun estetika, atau mudahnya nilai-nilai atau manfaat yang timbal balik pada diri kita seperti itu. Dari ketiga penjelasan yang tadi sudah saya jelaskan secara singkat ya, mulai dari contoh dari kehidupan kita sehari-hari ataupun ketika dalam konteks pembelajaran kita di kelas, maka dapat kita tarik kesimpulan ya bahwa ontologi itu
sebuah studi ilmu yang membahas tentang sesuatu yang ada, ya. Hakikat sesuatu yang ada itu, ya, dari ilmu pengetahuan itu. Apakah ilmu pengetahuan itu apa namanya bisa kita dapat dari refleksi pribadi ataupun bisa juga dalam pembelajaran di kelas seperti itu. Nah, sedangkan epistemologi itu sebuah studi ilmu tentang apakah sesuatu yang ada itu benar atau tidak, ya, benar adanya atau tidak seperti itu, benar ada keberadaan hakikat ilmu tersebut ataupun tidak. Sedangkan aksiologi itu tugasnya untuk menilai apakah sesuatu yang sudah kita peroleh, sesuatu yang sudah kita apa namanya dengar ataupun lihat dengan panca indera kita terus sudah menjadi sebuah hasil ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi diri kita ataupun tidak, seperti itu, ya. Jadi mungkin dari ketiga pembahasan ini mungkin sama-sama bisa kita pahami dan juga bisa menjadi bekal untuk kita. Jadi perlu digarisbawahi bahwa dari ketiga komponen itu, ontologi, epistemologi, dan juga aksiologi itu sangat bersinergi, ya, sangat berkesinambungan, mempunyai apa namanya satu sama lain itu saling membutuhkan seperti itu. Jadi mungkin ini adalah sebuah bekal ilmu yang nantinya mungkin bisa kita gunakan untuk meneliti ataupun memperoleh sebuah ilmu yang kita dapatkan nanti. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Bila ada salah kata ataupun salah dalam penyampaian, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian dan terima kasih. Sampai berjumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.